prosesnya ingat itu saja ya. Sebelum kamu melakukan implementasi, berarti kamu harus melakukan pengkajian dulu. Apa saja yang dikaji? Sebenarnya dari tadi kita sudah melakukan pengkajian, misalnya pasiennya kooperatif nggak, bisa diajak komunikasi nggak, sudah pasien safety nggak, pengkajian identitas pasien nggak, seperti itu ya. Sekarang kita ke pengkajian fokusnya. Pengkajian fokusnya apa? Melihat kondisi dari telinga pasien tersebut. Tadi pengkajian yang sudah kita lakukan ya, tapi itu pengkajian umum. Nah sekarang kita masuk ke pengkajian fokus dari permasalahan pasien. Nah kita periksa nih, pertama periksa dulu yang bagian umum dari bagian telinga. Oh ternyata daun telinganya utuh, tidak ada misalnya robekan ya. Kalau pasien-pasien yang KLL bisa aja sudah ada robekan, atau sudah ada gumpalan-gumpalan darah, atau sudah ada serumen, atau sudah ada benda asing, atau sudah ada pasir. Banyak hal yang bisa dilihat ya dengan cara apa? Inspeksi ya. Kita lihat nih telinganya, oh dalam keadaan bersih misalnya, oh dalam keadaan banyak tumpukan-tumpukan pasir atau tanah atau darah seperti itu ya, baik di bagian belakang maupun di bagian depan. Oke, untuk melihat lebih dalamnya lagi kita menggunakan otoskop. Kita menggunakan otoskop. Dengan cara bagaimana? Untuk gagangnya ini kamu pegang secara gentle ya. Kemudian untuk mulutnya otoskop ini kita masukkan ke lubang telinga ya. Kemudian di sini sudah ada kaca pembesarnya untuk membantu bagaimana melihat kondisi dari lubang telinga pasien tersebut ya. Boleh menghadap ke sebelah sana Pak, agak tegak kepalanya. Ini kepalanya yang miring atau ibu? Ya, tegak saja, santai ya. Saya akan memasukkan lubang dari otoskop ini ke lubang telinga Bapak ya. Nanti kalau sakit boleh diangkat tangannya atau disampaikan seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Nah, gitu ya. Kita jelaskan dulu sama pasiennya. Jadi supaya dia tidak terkejut ya. Apalagi ini agak berupa tajam seperti itu, supaya dia nanti langsung terkejut seperti ini. Gitu ya. Jadi dia sudah mempersiapkan dirinya. Oh, nanti akan ada alat ini yang akan dimasukkan ke lubang telinga saya seperti itu. Oke? Nah, ya. Jadi kita posisikan seperti ini, kemudian kita masukkan ke lubang telinga tersebut sambil kita perhatikan kondisi apa yang kondisi apa yang ada di dalam lubang telinga. Paham ya? Sakit? Sakit? Gitu ya, paham ya? Baru kamu perhatikan ini karena kondisi lampunya juga gelap, tidak ada lampu kepala juga ya. Jadi apalagi di dalam juga gelap seperti itu. Oke, jadi tidak terlihat jelas. Paham ya? Tapi ujungnya ini yang kita masukkan ke lubang telinga dari pasien tersebut. Kemudian kamu perhatikan. Nah, ada juga di poli THT misalnya. Kalau di poli THT sudah ada kameranya ya, yang mungkin dipergunakan dokter untuk melihat kondisi bagian dalam dari telinga pasien. Paham ya? Nah, oke, sudah. Setelah itu apa? Nah, sudah kita lihat dari hasil inspeksi tersebut dibantu dengan alat ya, kita temukan oh ternyata banyak serumen, ternyata ada semut atau ada binatang-binatang kecil yang masuk ke dalam gitu ya, atau ada apalagi gumpalan darah seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh lama-lama di sana, harus segera dikeluarkan karena apa? Akan mengganggu fungsi dari telinga tersebut ya. Dengan cara apa kita mengeluarkannya? Irigasi. Nah, enggak. Berarti kita ada cara dengan irigasi. Ya, irigasinya dengan cara apa? Nah, kita dekatkan bengkok ya. Nah, diletakkan di sini ya, posisinya bengkok yang ini yang kita mendekat ke ya. Kemudian kita atur posisinya seperti ini. Sebentar ya Pak ya. Nah, apakah Bapak boleh membantu dengan memegang? Nah, seperti ini ya. Gitu ya, atur posisinya. Kemudian ambil cairan irigasi tersebut ya.
cairan irigasi kamu pegang secara gentle seperti ini ya. Kamu harus atur. Tadi kan kamu udah lihat kondisinya nih, oh ternyata ada benda asing atau ada mungkin gumpalan darah yang udah lengket, berarti perlu kamu nembak cepat atau perlu dengan halus. Kamu yang tahu kondisinya sesuai dengan kondisi pasien tersebut ya. Jadi hasil pengkajian tersebut kamu analisa tuh, terus apa yang bisa kamu lakukan, itu yang dikerjakan pada saat intervensi atau implementasi, paham? Nah, cairan tersebut, nah kita atur seperti ini, kemudian kita tarik nih bagian pinanya supaya lebih membuka lubang dari telinga pasien tersebut, gitu ya. Tarik seperti ini, kita masukkan airnya. Iya, Jangan. Gitu ya. Jadi ini sudah dalam kondisi berisi ya, dalam kondisi berisi. Kemudian kita semprotkan ke lubang telinga dari pasien tersebut. Kok angin? Ya, kita semprotkan ya. Kalau misalnya kurang, kita tarik lagi cairannya. Ya, kita tarik cairannya, kemudian kita semprotkan ya. Semprotkan seperti ini. Kemudian pasti keluar airnya kan atau terpercik seperti itu. Jadi kita atur posisinya seperti itu. Ya. Udah, setelah kira-kira sudah benar irigasinya, baru kita evaluasi. Paham? 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 Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ibu, kan berarti kan airnya nanti percik, berarti harus pakai perlak apron. Boleh, tergantung dengan APD yang disediakan di sana. Ya. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tahu cairannya udah cukup masuknya apa belum itu gimana? Kan tadi bisa ditambah lagi. Ya. Nah itu tahunya udah cukupnya itu seberapa? Good, pertanyaannya yang good. Bu, seberapa banyak? Apakah cukup 50? Apakah cukup 100 atau seperti apa? Nah, siapa yang bisa menjawab? sampai serumen yang kita lihat itu keluar. Oke, sampai tujuan kamu mengirigasi tersebut tercapai. Kamu tujuannya mengirigasi pasien ini, tujuannya mengirigasi pasien ini apa tujuannya? Misalnya pasien ini untuk pertama nih ada gumpalan yang darah misalnya, dia pos KLL, jadi dia udah beberapa jam menggumpal seperti itu ya. Apakah kamu harus tembak dulu semuanya sampai 100? Enggak, kamu basahin dulu. Prinsipnya apa? Kasih kelembapan dulu ke lubang telinga tersebut. Jadi mungkin hanya 30 kamu masukkan, kamu tunggu sebentar, kamu tembak lagi seperti itu. Atau berbeda, misalnya dia yang serumennya banyak, jadi perlu harus kamu irigasi dengan banyak. Paham? Jadi seberapa banyak irigasi yang kita lakukan adalah sesuai dengan tujuan irigasinya. Paham? Makanya gunanya kita tahu tujuannya tersebut, kita kaji nih kondisi lubang telinganya seperti apa. Tujuan kita mau mengirigasi itu mau ngapain sih kepada pasien ini? Apakah karena ada hewan? Kalau misalnya kita irigasi kemudian hewan atau semut-semut atau mungkin debu yang ada di dalam atau pasir-pasir yang ada di dalam sudah keluar, cukup, selesai irigasinya. Paham? Gitu ya, itu pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Ibu, untuk cairannya itu apa harus NaCl atau boleh cairan lain, Bu, kayak misalkan D5 atau RL gitu? Oke. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? D5. D5 itu cairan apa? Dextrose. Cairan apa lagi tadi opsinya? RL. Ada yang bisa menjawab? Prinsipnya adalah kita pergunakan cairan yang dia sesuai dengan fisiologis dari tubuh kita. Ya, cairan NaCl ini adalah cairan yang paling baik. Makanya untuk mencuci luka juga cairan ini yang dipergunakan. Ya, tapi kalau dextrose tersebut kurang sesuai dengan fisiologis dari kulit tubuh kita, gitu ya. Nah, namun kalau tidak ada ini, apa penggantinya yang sesuai dengan fungsi fisiologis tubuh kita? Aquabides. Paham? Ya. Jadi kita menggunakan ini bukan karena ada dasarnya, ada dasarnya, yaitu sesuai dengan fisiologis dari tubuh kita. Ya, penggantinya apa, Bu? Kalau tidak ada, sama. Lihat fungsinya apa. Kalau kita menggunakan air steril, berarti masih bisa, itu yang kita pergunakan. Tapi kalau dextro atau RL itu kurang tepat. Makanya kita pergunakan NaCl ataupun air steril, gitu ya.
Tapi jangan kamu masukkan air kotor gitu atau air keran ya, yang mungkin kebersihannya masih perlu diragukan. Ada pertanyaan lain? Ini saya mau tanya Bu, kalau misalnya setelah irigasi tapi kitanya belum yakin itu udah bersih atau belum, boleh nggak Bu pakai alat yang tadi yang otostop buat cuci? Oke, good. Itu sudah masuk apa? Evaluasi. Ya, setelah kita melakukan intervensi, apa yang harus kita lakukan lagi? Ingat proses keperawatan, jangan melakukannya evaluasi terus kita tinggal. Boleh kita tanyakan kepada pasien, Pak, tadi Bapak keluhannya di awal seperti ada yang menggelitik di lubang telinganya. Sekarang setelah saya masukkan air, sudah kita bersihkan, sudah kita semprotkan, ada berubah nggak? Sudah berkurang sih, tapi masih ada sedikit lagi. Oh, seperti itu. Kita tahu harus melakukan apa. Ambil lagi, kita semprot lagi. Ambil lagi, kita semprot lagi. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Lihat dulu, karena dia yang merasakan. Oke, sudah berkurang sih, sudah mendingan, tapi apakah ini karena hanya hitungan menit ini atau nanti? Oke, kalau seperti itu saya bantu lihat lagi ya Pak. Bantu lihat lagi. Itu sudah tahap evaluasi. Nah, kita lihat, oh benar nih Bapaknya. Tadi dibilangnya sudah mendingan. Tadi yang kita lihat gumpalannya segini sudah berkurang, tapi masih ada sisa-sisanya. Karena masih ada sisa-sisanya Pak, saya bersihkan lagi ya. Kita masuk ke proses yang berikutnya, yaitu implementasi lagi. Implementasi, kemudian kita lakukan ya. Kemudian kita evaluasi Bapaknya. Paham? Nah, kalau sudah selesai, Bapaknya sudah merasa nyaman, kita lakukan pengkajian ulang ya. Pengkajian ulang itu berarti bagian dari evaluasi. Paham ya? Evaluasi ini bisa menjadi data dalam pengkajian. Jadi makanya dikatakan proses keperawatan berputar terus, tidak boleh terputus. Paham? Ya, kalau misalnya pasiennya sudah mengatakan nyaman, pasiennya sudah mengatakan tidak ada yang bergerak-gerak lagi di dalam seperti itu, maka kita akhiri tindakan yang sudah kita lakukan. Paham? Bisa? Nah, gitu ya. Nah, atau mungkin kalau di poliklinik sudah lengkap alatnya, kita teropong lagi dengan menggunakan kamera. Sudah sesuai nggak target yang kita bersihkan tadi? Tadi pasiennya merasa ada yang gelitik itu di sana, berarti pertandanya ada benda asing yang masuk di sana, ya. Atau mungkin pasiennya merasa di sini saya mendengarnya lumayan jelas, tapi kalau di sini saya merasa kurang jelas. Berarti kita bisa menganalisa ada sumbatan yang mungkin menghalangi suara yang masuk bisa ditangkap oleh kendang telinga. Gitu ya. Kenapa sebelah sini? Berarti fungsi telinganya sebenarnya fungsinya masih baik, tapi ada yang menyumbat. Nah, itu dia. Paham? Bisa? Nah, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Clear untuk irigasi? Paham ya? Tadi prinsipnya apa irigasi? Cairan yang kamu keluarkan harus dipastikan dia juga keluar ya. Jangan kamu tampung, Pak, saya irigasi ya. Memasukkan cairan ya, tidak melakukan irigasi. Paham? Gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Harus sesuai dengan tujuan kamu melakukan irigasi, karena case-nya berbeda. Makanya pada saat kita praktek klinik, praktek di laboratorium, kita langsung bisa membayangkan. Jadi jangan hanya tahu tahapan-tahapannya ya, karena kalian nanti kalau di lapangan kalau kasusnya seperti ini apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tapi kalau prinsipnya sudah kalian pahami, oh ternyata prinsip dari irigasi itu adalah A, B, C, D, E. Kalau saya melakukannya ini. Jadi apapun kasusnya yang kalian hadapi nanti di rumah sakit seperti itu, kalian tahu bagaimana mengatasinya. Karena prinsipnya sudah kalian pegang, gitu ya. Paham? Ada lagi yang bertanya? Supaya kita lanjut ke obat tetes telinga. Ada pertanyaan? Rehan? Siapa namanya? Sajat? Kalau misalkan barang yang sulit